Hari Raya Nyepi merupakan tahun baru bagi umat Hindu di tanah air yang penanggalannya ditetapkan berdasarkan Caka sejak 78 Masehi. Tahun ini merupakan tahun ke-1944 dan perayaannya dilaksanakan tepat pada tanggal 3 Maret 2022. Perayaan Hari Raya Nyepi biasanya lebih nampak di Provinsi Bali. Akan tetapi tak ketinggalan tradisi yang sama juga dilakukan dengan sungguh-sungguh di Kota Kupang berbalut protokol kesehatan COVID-19. Berdasarkan informasi, tentunya informasi yang satu ini terangkum dalam sesi laporan Future Religi disampaikan rekan Alotani. Puncak Nyepi itu adalah pada tanggal 3, sedangkan rentetan dari perayaan-perayaan itu sudah dari beberapa hari yang lalu. Jadi kita melalui suatu persiapan pembuatan sarana prasarana dan upacara. Hari Raya Nyepi merupakan permohonan kepada Tuhan untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung alam semesta selama setahun silam. Tradisi religi bagi umat Hindu ini secara rutin terlaksana setiap tahunnya. Untuk mencapai puncak peringatan Hari Raya Nyepi 1944, ada sejumlah rangkaian tradisi yang dilalui umat Hindu di tanah air, termasuk di Kota Kupang. Paling tidak ada 5 tradisi rutin yang dilakukan umat Hindu, yakni upacara melasti, taur kesanga, pengerupukan atau mecaru, catur berata penyepian atau nyepi, dan ngembak geni. Tradisi-tradisi tersebut secara resmi diutarakan dan dijelaskan sesepuh umat Hindu di Kota Kupang, Nyoman Widiarta Mahayasa, ketika diwawancarai RRI Kupang di Pura Oebananta, Kota Kupang, Rabu 2 Maret 2022 pagi. Menurut Nyoman Mahayasa, sebelum memulai tahapan-tahapan tersebut, ada sejumlah persiapan sarana prasarana dan upacara. Hal pertama yang dilakukan menurut Nyoman Mahayasa 2 hari sebelum Hari Raya Nyepi adalah upacara melasti. Kita melaksanakan rentetan kegiatan Nyepi ini dimulai pada saat kemarin. Kemarin itu dirayakan sebagai perayaan melasti. Memiliki makna adalah yang pertama adalah pembersihan buana alit dan buana agung. Nah, buana alit itu apa dan buana agung itu apa? Buana alit itu adalah pembersihan semua sarana prasarana persembahyangan, baik yang di pura dan juga membersihkan diri sendiri. Dan kemudian kita sebagai bagian dari buana alit juga adalah membersihkan diri sendiri. Nah, kemudian apa itu buana agung? Buana agung itu adalah alam semesta. Jadi alam semesta ini terdiri dari namanya Panca Mahabhuta. Pembersihan buana agung itu adalah Mayapada, alam semesta. Kita bersihkan, satukan lagi keseimbangan. Kemarin mungkin setelah 1 tahun berlangsung itu terjadi suatu ketidakseimbangan antara unsur-unsur ini seperti unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Diharapkan pada saat kegiatan ini dikembalikan menjadi suatu keseimbangan yang normal lagi. Kalau kita katakan energi positif dan energi negatif, jadi energi positif sama energi negatif ini sudah seimbang lagi. Jadi tidak negatif lebih tinggi maupun positif tinggi. Itu perayaan melasti. Nyoman Widiarta Mahayasa juga menjelaskan bahwa upacara melasti ini juga dilakukan dengan menyucikan segala benda sakral dari pura. Dari tempat yang lazim menjadi lokasi ritual melasti adalah di laut dan atau danau yang menurut kepercayaan umat Hindu merupakan sumber air suci yang mampu menyucikan berbagai hal kotor dalam diri manusia dan alam dan merupakan sumber kekuatan manusia. Di laut, danau atau sumber-sumber mata air, umat Hindu mengambil tirta amarta atau air kehidupan untuk upacara penyucian. Sesepuh umat Hindu di Kota Kupang, Nyoman Widiarta Mahayasa juga menyemukakan bahwa setelah upacara melasti, umat Hindu akan melaksanakan ritual taur kesanga yang dilakukan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Di Kota Kupang, upacara tersebut dilaksanakan pada Rabu 2 Maret 2022 sebelum puncak Nyepi pada tanggal 3 Maret 2022.
Ritual Taur Kesanga memiliki arti menabur kembali atau mengembalikan sari-sari alam yang telah habis dipakai selama setahun belakangan. Rangkaian upacara Hari Raya Nyepi selanjutnya yang dijelaskan Nyoman Mahayasa adalah pengerupukan. Pengerupukan terlaksana bersama dengan Taur Kesanga. Pengerupukan adalah menebar nasi taur di sekeliling rumah sambil memukul kentongan hingga gaduh. Pengerupukan bermakna sebagai pengusiran buta kala yang ada di sekitar tempat tinggal umat Hindu. Hari ini kita melaksanakan namanya pengerupukan. Jadi pengerupukan itu atau taur agung itu, alam semesta ini kita bersihkan dari pengaruh-pengaruh negatif dan lain sebagainya, itu kita bersihkan semuanya sehingga akan terjadi suatu keseimbangan kembali, dan juga dengan maksud supaya kita diberi kekuatan dan lain sebagainya, termasuk melasti yang kemarin kita lakukan, kita membersihkan diri dan sebagainya, itu agar mendapat kekuatan untuk melaksanakan berata penyepian pada besok hari. Usai semua tradisi unik tersebut, umat Hindu akan bersiap diri untuk Hari Raya Nyepi dan mengisinya dengan catur berata penyepian. Catur berata penyepian terdiri dari amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Artinya bahwa catur berata penyepian selama 24 jam mulai Kamis 3 Maret 2022 pukul 06.00 WITA sampai Jumat tanggal 4 Maret 2022 tidak boleh ada aktivitas yang menyalakan api, bepergian, tidak masak-memasak, tidak makan minum atau bepergian apapun, dan menjauhkan diri dari hiburan termasuk tidak menggunakan ponsel sebagaimana lazim digunakan saat ini. Catur berata penyepian lazimnya dilakukan di tempat-tempat sepi, terutama di pura atau di tempat yang jauh dari keramaian. Makna daripada catur berata penyepian itu adalah pengekangan diri, pengekangan indria kita. Panca indera kita ini kita usahakan supaya kita kekang dia. Jangan kita dikontrol oleh panca indera. Kalau kita dikontrol oleh panca indera atau kita dikendalikan oleh panca indera, kita kepengen melihat sesuatu, akhirnya kita disuruh ikut saja melihat. Atau mendengar musik, mendengar apa, kita ditekan sama dia supaya mendengar ini, mendengar itu. Kita disuruh menikmati sesuatu, misalnya makan seenak. Sebenarnya pada saat catur berata penyepian itu pemaknaan sesungguhnya adalah pengendalian indera kita. Panca indera kita itu bagaimana kita bisa mengendalikan dia. Pada saat tanggal 3 itu kita juga melaksanakan apa yang dinamakan perenungan. Apa sih yang kita sudah lakukan kemarin-kemarin, dan kemudian apa yang harus saya lakukan dan saya memperbaiki. Setelah hening dalam sehari, umat Hindu bakal melaksanakan tradisi ngembak geni yang mengagungkan nilai Dharma Santi. Tata cara yang sama ngembak geni menjadi waktunya bagi umat Hindu untuk lebih bersyukur, saling mengunjungi sesamanya, saling memaafkan, dan membuka lembaran baru dengan hati yang bersih. Ngembak geni itu maksudnya sama juga dengan mungkin di agama yang lain kita melaksanakan halal bihalal atau melaksanakan kunjungan-kunjungan, mohon maaf memaafkan dan lain sebagainya. Saya kira sama semua seperti itu. Pada saat itulah kita melaksanakan kunjungan, saling mengunjung dan lain sebagainya, saling memaafkan dan lain sebagainya. Itu setelah catur berata penyepian pada tanggal 3 itu. Sesepuh umat Hindu di Kota Kupang, Nyoman Widiarta Mahayasa, juga meminta dan mengharapkan dukungan semua umat beragama di Kota Kupang, terutama yang berada di tempat-tempat umum seperti kos-kosan, dapat menunjukkan toleransi kepada sesama umat Hindu yang sedang menjalankan upacara catur berata penyepian. Saya sebagai sesepuh umat Hindu menghimbau juga atau berharap bagi umat-umat kita yang lain, mohon supaya bisa menghormati pada saat kita merayakan catur berata penyepian itu. Umat kami sedang melaksanakan puasa dan catur berata penyepian, terutama daerah-daerah kos itu sangat rawan, Pak. Sangat rawan. Sehingga mari kita sama-sama menghormati. Jadi biarlah dia atau biarlah mereka umat Hindu yang ada di sana beri kebebasan untuk melaksanakan catur berata penyepian. Dalam menjalankan seluruh ritual sebelum dan sesudah catur berata penyepian, mulai dari upacara melasti, taur kesanga, dan pengerupukan, Nyoman Mahayasa menegaskan bahwa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ia mencontohkan biasanya pelaksanaan ritual-ritual tersebut berpusat di Pura Oebananta, Kota Kupang. Pada tahun 2022, kegiatan tersebut tersebar di 8 pura yang ada di Kota Kupang untuk menghindari terjadinya kerumunan. Kami juga ikut melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kita pecah ini ngerupuknya, Pak. Taurnya itu kita pecah. Biasanya pusat
pusatnya di sini dan semuanya hadir di sini. Tapi sekarang kita pecah sehingga Bapak bisa lihat kita umat sedikit saja di sini, kemudian jam yang sama ada di pura-pura kita, pura ada 8, Pak. Jadi masing-masing pura itu sudah melaksanakan dengan dia punya warganya di situ, sehingga tidak ngumpul satu tempat. Nah, salah satu kita dalam menetapkan prokes apa yang diinstruksikan oleh pemerintah dengan cara seperti ini. Jadi kita tidak banyak. Tema Hari Raya Nyepi 1944 menurut Nyoman Mahayasa adalah mencapai suatu jagadita. Artinya bahwa adanya sebuah kesempurnaan, kedamaian baik antar sesama, antar bangsa dan negara. Kita terus membangun toleransi antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur, terutama menjaga dan menghormati umat Hindu yang hari ini, Kamis 3 Maret 2022, sedang menjalankan catur berata penyepian agar wujud dan doa mereka kepada Sang Maha Esa, pencipta alam semesta, dapat tercapai. Selamat menjalankan Hari Raya Nyepi 1944 bagi umat Hindu di Kota Kupang khususnya dan NTT pada umumnya. Om Santi Santi Om.